pendek kata sejak kita mau tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, termasuk ketika beliau pasang kamera ini. Sudah doa belum tadi Pak? Oh sudah. Doanya gimana Pak? Jangan grogi Pak. Gimana doanya tadi? Oh Bismillah ya. Pasang. Oh ya. Kalau mau pasang doanya gimana ini Pak? Bismillah ya. Baik. Karena semua ada doanya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat satu garis yang jelas tentang hidup kita ini rasional atau tidak rasional. Apa kata Rasul? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah ini. Apa ini Pak? Yang bilang kepala siapa? Yang bilang otak siapa? Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau hidup kita ini nilainya harus ibadah, maka ibadah kita ini, hidup kita ini ditentukan ada doa ataukah tidak. Maka tadi yang masuk ke masjid belum berdoa, yuk bareng-bareng dengan saya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma, Allah duhai Tuhanku, iftahli, bukakanlah untukku, abwaba, sejumlah pintu, rahmatika, pintu rahmatmu. Amin. Yang tadi belum baca berapa orang nggak usah ngacung ya. Nanti kalau keluar masjid Pak, doanya gimana Pak? Yuk, nggak usah saya tuntun. 1, 2, 3 langsung dimulai. 1, 2, 3. Gimana Pak? Kok sama Allahumma ahli apa barahmatik? Gimana Pak? 1, 2, 3. Yuk. Abu Waba min fadlik. Ya. Banyak orang yang hafal doa Pak, tapi nggak banyak orang yang berdoa. Coba, ini cuma cek aja. Tadi waktu kesini kita bercermin apa? Bercermin ya. Minimal lepas helm lihat di spion. Pecinya sudah benar atau masih miring kan gitu kan? Hanya lihat wajah kita atau sambil berdoa itu Pak. Sambil berdoa. Saya ada suatu pengalaman tentang doa ini Pak. Membaca doa ini seorang perempuan masuk Islam. Coba Pak doanya gimana Pak? Saat kita bercermin. Saya hitung sampai 3 langsung dibaca. 1, 2, 3. Kayaknya cuma 3 orang nih yang baca ini. Ya Pak, 1, 2, 3. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Oke. Semua ada doanya. Kalau kita bahas di sini nanti sampai habis tarweh belum selesai. Saya akan ambil satu esensi dari pelajaran doa, bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah akalnya ibadah. Jadi orang yang beribadah itu esensinya sedang berdoa. Kalau hidup kita ini pada surah Az-Zariyat dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yuk bareng-bareng. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah, aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk ya'buduni, untuk beribadah kepadaku kata Allah. Artinya ketika beliau masang stick ini Pak,
Ini hakikatnya untuk mensut pengajian. Tapi lebih jauh dari itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Ibu bapak hadir di masjid ini, secara zahiriyah ini tanda petik hanya untuk berbuka puasa. Betul Pak ya? Tapi esensinya adalah kita di sini sedang beribadah. Apapun yang kita lakukan, sejak mau tidur, kemudian kita tidur, sampai bangun tidur, sampai tidur lagi, itu terjemahannya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyak doa itu, sore hari ini kita akan membahas satu doa, ya, satu doa yang tampaknya banyak orang yang hafal, tapi mungkin juga ada yang belum hafal. Tapi nanti kita akan lebih kepada bukan menghafalkan doa, tapi mengamalkan doa itu. Caranya apa? Nggak usah dihafalin, tapi diamalin. Nggak usah dihafalkan, tapi diamalkan. Caranya nanti kita baca bareng-bareng doanya, ya. Nanti ibu bapak cari doa itu gampang, cari di Google. Setelah itu setiap berdoa lihat tulisannya. Setiap berdoa lihat tulisannya. Dalam satu pekan ibu bapak berdoa tanpa melihat tulisannya. Yang lebih penting dari doa ini adalah kita memahami lebih jauh pelajaran yang ada di dalamnya. Doa ini termaktub dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bagi yang baru datang silahkan segera menempati tempat duduk. Kemudian yuk kita silahkan baca bareng-bareng doanya. Kemudian kita bahas isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong volumenya ibu bapak agak tinggikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Satukan lagi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma, Allah duhai Tuhanku, la sahla, tidak ada sesuatu pun yang mudah, illa ma ja'altahu sahla, kecuali apapun yang engkau jadikan mudah. Wa anta, dan engkaulah Allah, taj'alul hazna, engkau menjadikan kesusahan ini, idza syi'ta, jika engkau telah menghendaki, sahlah, jadilah dia mudah. Sudah paham ini maksudnya? Coba kita lihat. Isi doa ini seperti doa yang lain selalu dimulai dengan menyeru Allah. Biasanya menyeru Allah itu dengan kalimat ya Allah, gitu ya, atau ya Rabbi, atau ya Rabbana, atau ya Ilahi, atau ya Muqallibal Qulub, atau yang lain. Tapi kita lihat di doa yang satu ini seperti beberapa doa yang lain pakai kalimat Allahumma. Apa rahasianya? Coba kita lihat bapak-bapak. Kalau kita paham rahasianya, insya Allah sebelum kita ngerti doa kita ini diijabah atau belum, hati kita sudah menjadi tenang terlebih dahulu. Maka bagi orang yang ahli berdoa, hidupnya bukan tanpa masalah Pak, tapi masalah tidak membuat dia susah.
ribuan masalah itu membuat dia berpotensi untuk ribuan kali tenang. Kenapa begitu? Karena dia menyebut Allahumma, artinya apa? Allah, duhai Tuhanku. Jadi sebelum kita ini membawa masalah kita kepada Allah, saat kita ini datang kepada Allah, kita sudah ngerti punya masalah. Kita datang kepada Allah, tapi saat kita datang kepada Allah, fokus kita bukan di masalahnya, Pak. Fokus kita kepada Allahnya. Maka wajar saat kita datang kepada Allah, sebelum masalah kita ucapkan, kita sudah tenang terlebih dahulu. Karena memang Allah pernah janji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, mengertilah, bidzikrillahi, dengan mengingat Allah. Zikrun itu artinya mengingat atau menyebut, atau dua-duanya, menyebut sambil mengingat. Mas yang pakai baju kaos pendek, istri namanya siapa, Mas? Istri namanya siapa? Fitriyah. Saat jenengan nyebut Fitriyah, ingat dengan Mbak Fitri enggak? Ingat ya. Beda dengan saya nyebut Fitriyah, jangankan ingat, orangnya juga nggak ngerti. Paham ya? Jadi ketika saya nyebut Fitriyah, maaf ya, kita pakai namanya, mudah-mudahan panjang umur, barokah, sholihah. Ya, saat saya nyebut Fitriyah, saya nggak ngerti apa-apa, tapi jenengan nyebut Fitriyah itu mungkin loh Pak. Kalau nggak percaya, ambil stetoskop, nanti periksa jantungnya Pak. Ketika beliau menyebut Fitriyah itu, bukan cuma namanya yang disebut, bukan cuma figur yang disebut, bukan cuma kecantikan yang diingat, apapun dia ingat di sini Pak. Bahkan mungkin saat berangkat tadi, ya, Fitriyah cium tangan Pak, getarannya masih di sini. Kalau nggak percaya ditanya tuh. Sepakat Mas ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakinah Mas. Ya. Antara saya dengan Mas siapa Mas? Lukman. Saya dengan Mas Lukman beda pengalamannya. Saya menyebut nama Fitriyah cuma kesebut aja gitu. Maka ada orang Pak ribuan kali menyebut Subhanallah, Subhanallah, pakai tasbih Pak. Subhanallah 33 kali. Nggak puas tambah 33, nggak puas tambah 33, tambah 100 Pak. Setiap hari dia menyebut Subhanallah itu, kalau dia kaget masih misuh juga. Kenapa begitu? Karena Allah hanya ada di sebutan saja. Seperti saya nyebut nama istri beliau tadi, lawang nggak kenal apa-apa. Ini artinya orang yang nggak kenal Allah itu menyebut nama Allah nggak akan pernah tenang. Beda kalau Mas Lukman yang menyebut nama Fitriyah, yang nyebut saya cemburu dia itu. Iya. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Sampai dia bilang gini, nanti kalau keluar saya tanya tukang parkir, motornya Pak Rahmat yang mana? Kenapa? Mau saya gembosin. Kenapa? Dari tadi nyebut nama istri saya. Iya kan? Kenapa? Karena beliau merasa memiliki. Orang yang nggak pernah memiliki menyebut namanya 3000 kali pun nggak ada artinya. Karena itu saat kita punya masalah Pak, apapun masalah kita, dari masalah sepele sampai masalah yang paling penting, kita datang kepada Allah. Rumusnya jangan fokus di masalahnya, fokus pada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mengertilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kita lihat kalimat tenang itu Allah menggunakan lafaz apa toh? Tatma'innu. Dia menggunakan fi'il mudhari'. Kata anak-anak kita yang di pondok, yang di madrasah, ya, fi'il mudhari' itu apa? Hikmahnya, manfaatnya ya adalah lil istimrar. Sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Tatma'innu, ketenangannya itu
terjadi tidak hanya ketika dia menyebut nama Allah. Dia menyebutnya sekarang, menyebutnya di sini, dia jalan ke alun-alun itu, Pak. Begasan ketenangan terhadap Allah itu tatmainnul qulub, hatinya itu selalu tenang. Selalu tenang. Karena itu kalau kita ini mengajarkan kepada anak-anak kita, Dik, kalau mau ujian doa, itu sudah betul belum itu? Sudah benar. Tapi jangan berhenti kamu berdoa supaya kamu lulus. Kenapa begitu? Nanti anak terbiasa hanya fokus pada masalahnya. Setelah masalah selesai dia lulus, Allah sudah goodbye. Paham itu? Jadi pentingnya doa, ad-doa mukhul ibadah. Bahwa doa itu akalnya ibadah. Ini artinya kehidupan kita ini tidak hanya selalu diombang-ambingkan oleh perasaan. Saat kita senang, saking senangnya perasaan kita lupa kepada Allah. Saat kita sedih, saking sedihnya perasaan kita, akal kita nggak jalan. Waduh, tinggal 3 hari lagi, mana belum punya uang. Kira-kira kalau bilang waduh gitu, uangnya datang enggak, Pak? Semakin nalar kita nggak jalan kan? Semakin nalar kita nggak jalan. Kita waktu SD, bahkan sampai hari ini, cerita Nabi Musa masih ingat, Pak ya? Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel, itu kan dikejar Fir'aun, beliau harus lari. Kemudian sampai di tepian laut, apa Pak namanya Pak? Laut Merah. Kenapa disebut Laut Merah? Nggak usah kita bahas. Iya, kalau dibahas kan nanti sampai jam 7 ya. Sampai di tepian Laut Merah. Tugas beliau hanya membawa Bani Israel untuk lari menjauh dari Fir'aun. Tapi di sana ada laut besar, Pak. Kalau Nabi Musa itu nggak dekat kepada Allah, pasti kalut. Tapi kedekatan beliau kepada Allah Ta'ala tidak membuat beliau kalut marah-marah dengan anak buahnya. Ciri-ciri orang yang nalarnya nggak jalan, itu gampang marah, Pak. Gampang menyalahkan orang. Yang paling mudah itu menyalahkan orang, sampai lupa kesalahan kita sendiri. Nabi Musa beda. Nabi Musa tetap menunggu apa yang diinginkan Allah Ta'ala. Kemudian pada kondisi yang tepat, pada saat barisan Fir'aun sudah dekat, Allah Ta'ala memberikan firman pada beliau agar memukulkan tongkatnya ke air. Gitu kan? Coba akal orang mana yang bisa mencerna kalau air itu bisa menyingkap ke kiri kanan menjadi jalan raya begitu, Pak? Gak ada, toh? Ini artinya sementok apapun masalah kita, itu bagi Allah nggak ada yang mustahil. Maaf bagi teman-teman jombloan jomblowati yang sudah 30 tahun ke atas, nggak usah pusing. Kalau pusing boleh, nggak usah banget. Kalau banget nggak boleh. Kalau banget juga boleh deh. Tapi jangan sampai lepas bahwa kita itu oleh Allah sudah ditakdirkan. Setiap orang ada jodohnya. Jangan pernah kondisi mentok itu membuat akal kita nggak berjalan secara tenang. Doa ini membuat akal kita selalu menjadi tenang. Kenapa begitu? Saat kita sebut Allah, maka sudah menjadi tenang. Kenapa kok menyebut Allah menjadi tenang? Mirip dengan, mohon maaf, Mas Lukman menyebut Mbak Fitri. Karena sudah sangat kenal dengan orang itu. Nah, tugas kita memang adalah mengenali Allah, ya, bahwa misalnya Allah itu nggak pernah mengingkari janji. Allah pernah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, meminta kepadaku, kata Allah, ya, niscaya aku akan ijabahi buat kalian. Kan Allah sudah janji tuh. Allah nggak akan ingkari. Nah, dengan keyakinan begitu, semakin kita ingat kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Semakin ingat, semakin yakin. Semakin ingat, semakin taat. Kenapa begitu? Kita malu melakukan pelanggaran.
Semakin ingat semakin yakin, semakin ingat semakin taat, semakin ingat semakin dekat. Nah, di sini tugas kita selaku ayah, selaku ibu, selaku suami, selaku istri, selaku kakak, selaku adik di dalam rumah tangga kita, agar kita dan anggota keluarga kita itu semakin ingat kepada Allah, semakin yakin, bukan semakin kalut, semakin ragu kepada Allah. Kayaknya sejak dulu saya nggak ada perubahan, kayak gini-gini aja. Allah itu di mana? Ini namanya kita tidak semakin yakin. Semakin ingat, semakin yakin kita dan keluarga kita. Semakin ingat, semakin taat. Buktinya apa? Kita tidak pernah melanggar sedikit pun. Bagi yang punya istri, bapak-bapak, ya, mudah-mudahan yang istrinya masih hidup, istrinya dipanjangkan usianya, dibarokahkan amalnya, semakin cantik budi pekerti dan akhlaknya. Jangan biarkan istri itu keluar rumah kecuali menutup aurat. Kenapa begitu? Karena mereka itu yang menjaga Allah. Maka suami yang paling rugi tidak menjadi bagian dari penjagaan Allah. Kenapa begitu? Coba lihat di surah An-Nisa ayat 34. Wanita solihah itu siapa yang menjaga? Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi. Para istri yang solihah itu adalah mereka yang taat, kemudian yang selalu hafizatun, yang mereka itu selalu menjaga dirinya lil ghaibi, justru pada saat suaminya gaib, artinya tidak bersama suaminya. Dia di rumah, suaminya nggak di rumah, atau dia di rumah, suaminya di rumah, dia nggak di rumah, pokoknya nggak bareng-bareng. Itu namanya lil ghaibi. Bima hafizallah, sebagaimana Allah sudah menjaganya. Artinya para istri itu dijaga Allah, Pak. Nah, kita mengingatkan mereka, itu sebenarnya kita sedang mengemis kepada Allah agar menjadi bagian kita ini dari penjagaan Allah terhadap istri itu tadi. Ingatkan istri, ya toh, kerudungnya sudah benar belum? Ingatkan istri, kira-kira bajunya itu kalau istri begini-begini, pergelangan tangannya masih kelihatan enggak, gitu kan? Nah, jangan sampai istrinya seorang mubalighah. Bapak sekalian, kita harus selalu ingat kepada Allah, tapi jari-jari tangannya ke atas, pergelangan tangannya lupa. Lupa apa, Pak? Belum ditutup auratnya. Ya maklum mereka manusia. Allah nggak pernah lupa. Kita menjadi bagian dari penjagaan Allah. Ingatkan istri kita. Ini bukti bahwa kita itu selalu ingat kepada Allah. Semakin ingat semakin yakin, semakin ingat semakin taat, semakin ingat semakin dekat. Maka baru kita nyebut Allahumma. Ketenangan sudah mulai hadir di dalam hati kita. Sebelum saya lanjutkan, mungkin akan ada yang bertanya. Kalau nggak ada, tak lanjutin. Di gua ada yang mau tanya bagian ini tadi. Lanjut atau terus ini? Lanjut, yang sini ada yang tanya? Oh, silakan, singkat, padat, jelas. Gimana, Pak? Ya. Oh gitu. Kalau kita naik motor atau naik apapun, panjenengan kasusnya motor ya, termasuk yang naik mobil, jalan kaki, naik sepeda, naik becak, apapun. Kalau kita jatuh, apakah tanda kita belum berdoa? Begini, Pak. Doa itu tidak menjamin kita jatuh atau tidak jatuh. Meskipun kita sudah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, begitu ya? Kita harus tetap hati-hati naik motornya, naik sepedanya, jalannya, naik mobilnya, naik pesawatnya. Andai kata orang itu jatuh, jangan pernah menyesali tadi sudah berdoa. Kayaknya doa saya tidak ijabah. Bukan. Semua doa diijabah. Kita pakai nalarnya yang sederhana, Pak. Saya udah doa aja masih jatuh, apalagi kalau nggak doa. Gitu aja, Pak. Gitu ya. Saya doa aja masih telat, apalagi nggak doa. Andai kata nggak doa mungkin telat, tapi sampai dipecat, Pak.
Gini, kalau kita jatuh kemudian mengevaluasi, jangan-jangan saya belum berdoa, nggak apa-apa. Tapi kalau kita berdoa, jangan sampai kita lepas dari akal dari doa, yaitu apa? Usaha. Kita ini berdoa, berangkat kerja itu Pak, tetap aja cari jalan yang aman. Ada lampu merah jangan ditabrak, ya lampu jangan ditabrak Pak. Jalan hati-hati gitu. Undang-undang lalu lintas kita taati, pakai helm gitu. Jangan mentang-mentang pakai peci, pakai sorban, nggak mau pakai helm. Kenapa? Kita tunjukkan ini seorang muslim. Itu namanya mencederai nama seorang muslim Pak. Dia tuh muslim, kalau naik motor melanggar, ya kan itu. Iya, semakin kita berdoa, kita semakin hati-hati. Gitu Pak ya. Jadi jangan sampai doa itu membuat kita seperti merasa kebal dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Justru semakin kita berdoa, kita itu semakin berhati-hati. Kenapa? Karena doa itu dulu pernah saya sampaikan di sini ketika membahas rumus tentang DUIT, duit. Ya, kalau kita mau hidupnya nyaman, kita harus punya duit. Bukan duit ini loh Pak. Ya. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Dulu ada yang tanya bedanya usaha dan ikhtiar apa? Kalau usaha itu bisa jadi macam-macam. Bisa jadi cara yang benar, cara yang salah. Tapi kalau ikhtiar itu adalah memilih usaha yang baik-baik dan dipilih yang terbaik. Okay? Nah sekarang setelah doa itu kan harus ada usahanya Pak. Naik sampai ke ikhtiar. Kemudian naik kepada yang paling tinggi namanya tawakal. Tawakal itu kalau sudah pakai helm tawakal. Kalau sudah pakai helm, pakai jaket, pakai sarung tangan, baru tawakal. Kenapa? Karena kita sudah jaga-jaga semua secara lahiriahnya. Nah, kalau masih kejadian sudah pakai jaket setebal itu masih masuk angin juga, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jangan pernah kita meragukan doa kita. Kenapa? Karena saat kita berangkat dengan jaket segala macam tadi, semuanya bernilai ibadah. Bahkan ketika ada orang wafat itu, insya Allah dia husnul khotimah. Itu ya. Sebelum masuk ke isinya doa, ibu-ibu ada yang mau tanya? Satu orang? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Lanjut atau terus ini? Oh, terus, makasih. Allahumma la sahla, tidak ada sesuatu pun yang mudah. Karena memang sejak kita lahir ini, dunia ini tempatnya sulit Pak. Kalau tidak percaya, saat bayi itu lahir, dia nangis atau nyanyi Pak? Kalau nangis itu tanda susah atau tanda senang? Kita lihat anak-anak di TK itu ya, anak-anak kita di TK apa itu, semuanya jadi nyanyi Pak. Kenapa? Karena dunia bersenang-senang, ya toh? Nah kalau senang itu nyanyi, kalau susah itu nangis. Nggak seorang pun Pak ketika lahir itu dia langsung lihat bidannya. Lihat bidanku penuh dengan bunga ya. Nggak ada, semuanya pasti nangis. Kenapa? Karena masalah pertama sudah dihadapi. Apa? Bernafas. Saat kita di kandungan ibu kita nggak pernah berpikir gimana caranya bernafas. Bahkan sudah langsung lewat pusat kita Pak. Itu. Sekarang kita nggak punya masalah cara bernafas. Kenapa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kecuali apa yang telah engkau jadikan mudah. Bernafas ini Allah jadikan mudah buat kita. Tapi bayangkan Pak saat pilek. Saya itu senang kalau jadi makmum Pak. Saya pernah ceramah tarwih. Ternyata saya datang sholat isya-nya terlambat 1 rakaat. Yang imami sholatnya bagus. Wah ini jatuh cinta saya. Saya bilang, Mas nanti saya jadi makmum sholat tarawihnya. Enggak Ustadz aja. Enggak, saya sedang pilek, saya bilang gitu. Betul sedang pilek Pak. Nah ini kejadiannya. Ternyata anak muda tadi sholatnya khusyuk banget. Rukuknya lama. Siksaan bagi orang pilek. Nah itu saya mengalami masalah. Sebelah saya enak aja dia Pak. Iya, dengerin imamnya baca Quran seneng. Saya ternyata sentrak. Yang bilang sentruk apa? Ayo, saya kan cuma bilang sentrak. Ya toh? Dengerin dia baca itu enak.
Tapi lebih dari 5 menit kemudian sentrak, bilang sentruk toh, ya. Itu masalah. Orang lain enak aja dia. Bahkan saking enaknya sambil dengarnya tidur gitu kan. Tanpa masalah. Nah, ini gambaran Bapak sekalian. Pada akhirnya setiap kita itu menghadapi sesuatu jadi masalah, sementara untuk orang lain tidak. Maka pelajarannya adalah jangan pernah kita menganggap sepele masalah orang lain. Misalnya gini Pak, ada orang yang sehari penghasilannya cuma 50.000. Kalau dia dalam sehari nggak punya uang 50.000, kira-kira pusingnya 7 keliling nggak itu Pak? Pusing 7 keliling. Bagi orang yang sehari biasa lihat uang sambil merem 5 juta Pak, alah uang 50.000 kok sampai pusing, gitu kan? Jadi kalau dia membandingkan seperti itu, ternyata kurang memahami bahwasanya setiap orang mempunyai masalah sesuai dengan kadarnya. Bapak-bapak, orang-orang kaya biasanya Allah takdirkan nggak bisa manjat genteng Pak. Orang yang nggak punya uang, yang bisa disuruh-suruh, pinter manjat apapun, ya Pak. Bagi orang yang pinter manjat Pak, genteng bocor itu nggak masalah. Tapi bagi orang kaya raya tadi Pak, sudah genteng bocor, got mampet, mumet itu Pak. Sampai dia bilang, untuk genteng saya bayar 1 juta enggak apa-apa, untuk got saya bayar 5 juta enggak apa-apa. Bagi dia Pak, ya Allah, orang kok bodoh banget. Saya naik sebentar aja, jangankan 1 juta, bayar 50.000 aja mau kan gitu kan. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan, setiap masalah bagi yang menghadapi itu berat. Maka setiap kita mengakui kepada Allah masalah apapun itu nggak ada yang mudah, illa ma ja'altahu sahla, kecuali apa yang Allah telah jadikan mudah. Ini hikmahnya apa toh? Ketika kita ini menghadapi masalah Ibu Bapak sekalian, jangan fokus pada masalahnya, kita sudah fokus kepada Allah. Allah itu selalu berjanji akan selalu memberikan jalan keluar. Saya pernah lihat YouTube ya, Ustadzah namanya siapa itu, seorang dosen, Ustadzah Luki siapa itu Pak, dokter ya. Dia pimpin jamaahnya itu baca Allahumma rzuqni makhraja. Saya pahami doa itu bagus juga doanya. Ternyata kita itu memang harus fokus pada solusinya. Karena kalau kita fokus pada masalahnya sampai 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun nggak akan selesai. Tapi kalau kita fokus pada solusinya, Allah itu menurunkan masalah bersama solusinya Pak. Coba baca di surah Al-Insyirah, surah Alam Nasrah. Mohon izin lihat jam dulu. Jam 17 lewat berapa ini Tat? 39. Sampai jam berapa nanti? Lebih 47. Wah, belum masalah ini. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Seolah-olah Allah itu memberikan lembar soal dengan lembar jawabannya. Paham ini? Tapi kita selalu fokus pada lembar soalnya terus. Coba sekali-kali kita tanya bocorannya kepada Allah itu. Jawabannya nomor 1 A, B atau C ya Allah gitu. Iya. Nanti kita akan ketemu seperti Nabi Musa. Pada saat terpentok, Allah turunkan jawabannya. Pukul tongkatmu. Pukul tongkatmu. Kita semua punya tongkat yang tidak sama dengan tongkat Nabi Musa. Apa namanya? Yang namanya adalah akal. Selama akal kita ini masih berjalan, tidak dikuasai oleh perasaan-perasaan kita yang mudah takut, mudah gelisah, mudah apapun itu, maka kita tidak pernah limbung. Semakin besar tantangan masalahnya, semakin besar daya akal kita untuk mencari solusi. Kenapa? Karena Allah menurunkan kesulitan itu ma'al usri. Bersama kesulitan itu sudah ada apa? Sebelumnya sudah ada kemudahan. Saya bersama Mas Lukman. Kalimatnya bersama Mas Lukman ada Pak Rahmat. Aslinya ada saya dulu baru ada beliau. Ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Aslinya Pak, Allah itu sudah turunkan kemudahan dulu, cuma menguji kesabaran kita dengan kesulitan. Paham ini ya? Alhamdulillah.
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sampai Allah tekankan kembali itu agar kita semakin yakin. Kemudian kalimat berikutnya dalam doa tadi dikatakan begini. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan engkaulah ya Allah yang menjadikan kesusahan itu, kesusahan ini idza syi'ta, jika engkau telah menghendaki ya Allah, sahla, maka kesulitan tadi menjadi mudah, kesedihan tadi menjadi mudah. Jadi di hidup kita ini yang membuat kita sulit itu ada dua jenis. Yang pertama namanya kesulitan. Yang kita hadapi itu ada dua jenis sejak kita lahir. Yang pertama namanya kesulitan. Yang kedua namanya kesusahan. Terkadang dua-duanya hadir bersamaan, terkadang terpisah. Tapi terkadang yang satu hadir, lama-lama manggil yang lain. Tadinya cuma sulit tok, lama-lama susah. Terkadang dua-duanya datang bareng, wes sulit juga susah. Tapi kata Nabi dalam doa tadi diajarkan kepada kita, idza syi'ta sahla. Kalau Allah sudah menghendaki, maka akan menjadi mudah. Yang sulit jadi mudah, yang bikin kita susah juga akan jadi mudah. Lepas dari susah namanya tenang. Ya, tenang. Ibu bapak rahimakumullah. Kemudian ketika kita ini menghadapi satu persoalan, bukti bahwa doa kita sedang dalam proses diijabah, itu ada ketenangan dalam diri kita, Pak. Kenapa? Karena dengan ketenangan itu bukti kita ini dekat dengan Allah. Bukti kita ini dekat dengan Allah. Kan tadi ya, semakin ingat, semakin yakin. Yakin janji Allah, yakin dan seterusnya tadi. Kemudian semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Semakin ingat, semakin taat kepada Allah. Semakin ingat, semakin dekat. Jadi semakin ingat itu membuahkan tiga, Pak. Membuahkan yakin, membuahkan taat, membuahkan dekat. Semakin dekat kepada Allah. Disitulah letaknya kita akan bisa merasakan ketenangan-ketenangan, bahkan pada akhirnya kesenangan pada saat kita itu menghadapi persoalan. Kenapa? Karena kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa ini? 17.44 kan? 49. Saya berhentinya 47. Oh ya, baik. Kalau udah 47 jangan rem ya. Ini gas terus ini, ya. Oh, ada alarmnya, Pak? Alhamdulillah, ya. Ibu bapak, nah ketenangan itu akan membuat kita ini, nalar kita, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu akalnya dari ibadah. Akal kita ini akan semakin mudah mencari cara. Kita nggak punya mencari cara untuk mendapatkan. Kalau orang yang nalarnya nggak jalan, dia bukan mencari tapi mencuri, Pak. Kalau ada orang itu yang mencuri barang orang, itu agak mendingan, Pak. Tapi ini yang dicuri miliknya orang se-Indonesia. Siapa itu Pak yang nyuri, Pak? Oh, koruptor ya. Mudah-mudahan para koruptor segera, ya bukan dibinasakan lah, Pak, segera mendapatkan hidayah Allah, ya? Supaya bapak-bapak kita di KPK itu kerjanya nggak terlalu berat, mereka punya cukup waktu untuk berzikir kepada Allah, begitu ya? Allahumma amin. Berikutnya, dengan kita punya ketenangan, kita akan punya kesempatan yang lebih luas, Pak, untuk memutar akal kita, mencari cara yang logis, ya. Kalau yang logis itu gini, Pak, ada orang yang berhutang, kemampuannya kira-kira maksimal saya mengembalikan 100 juta begitu ya. Kok dia hutangnya lebih dari 100 juta? Berarti dia nggak jalan nalarnya, Pak. Dia sudah ngawur itu, Pak. Dia boleh hutang kemanapun kepada siapapun, tapi nggak boleh lebih dari 100 juta tadi. Kalau masih di bawah 100, berarti hutangnya itu adalah salah satu cara untuk mencari secara yang benar. Kemudian dia berikhtiar. Gimana caranya berhutang tetapi tidak menimbulkan masalah? Ada kan itu? Hutang yang menimbulkan masalah. Dia mampunya mengembalikan paling cepat 3 bulan.
Dia pakai logika gini Pak, kalau saya bilang seminggu lagi saya kembalikan, pasti dikasih, ya toh? Dikasih Pak, tapi kita nggak mampu kembalikan. Ini namanya nalar kita sedang tidak berjalan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Saat dengan mengingat nama Allah tadi kita sudah menjadi tenang, nalar kita jalan. Waktu yang sempit nggak kerasa begitu mendesak kita Pak. Kenapa? Karena waktu yang 24 jam yang Allah berikan itu seolah-olah setiap jamnya Allah memberikan cara-cara kita untuk apa? Menyelesaikan persoalan itu. Tapi kalau kita ya selalu terbiasa fokus kepada masalah kita, bukan fokus kepada Allah, semakin datang kepada Allah semakin membuat kita gelisah. Ya Allah, waktunya tinggal besok itu. Kok kayak Allah itu nggak tahu kalau waktunya tinggal besok, gitu kan? Padahal sudah 47. Wah, ini habis waktunya ya. Simpulannya begini, kalau kita berdoa fokus kepada Allah, jangan fokus kepada masalahnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menuju kepada solusi yang benar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya masih ada beliau 1,5 menit ya. Jadi tempat yang sangat baik untuk kita berdoa sebelum berdoa. Kalau kita tunggu maghrib sambil kita bacakan doa yang semua kita lakukan.